Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Elma Apriliana, kelas 1B, Prodi PIAUD dengan nomor NIM 2201100055. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar pendidikan anak usia dini yang mencakup beberapa hal diantaranya, yaitu 1. Pengertian anak usia dini, 2. Pengertian pendidikan anak usia dini, 3. Karakteristik anak usia dini, 4. Urgensi pendidikan anak usia dini, 5. Layanan pendidikan anak usia dini baik dalam bentuk formal, non-formal, dan informal, 6. Landasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, 7. Pemikiran tokoh dan pakar pendidikan anak usia dini. Yang pertama, pengertian anak usia dini. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, anak usia dini adalah anak yang berusia mulai dari umur 0 sampai 6 tahun. Sedangkan menurut para ahli bahwa anak usia dini adalah anak yang berusia mulai dari umur 0 sampai 8 tahun. Yang kedua, pengertian pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui rangsangan pendidikan sebagai bentuk bantuan bagi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih baik. Yang ketiga, karakteristik anak usia dini. Setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakteristik anak usia dini dibagi menjadi 13 bagian. Di antaranya yaitu yang pertama, bersifat unik. Anak itu memiliki keunikan tersendiri seperti dalam gaya belajar, minat, dan latar belakang keluarga. Yang kedua, bersifat spontan. Anak usia dini tidak pandai berpura-pura. Biasanya mereka cenderung bersifat spontan dan apa adanya. Yang ketiga, bersifat ceroboh. Kecerobohan anak itu karena sifat spontan yang dimilikinya, dan anak juga cenderung tidak mempertimbangkan tindakan yang ingin diambil. Yang keempat, bersifat aktif dan energik. Dengan sifatnya yang aktif dan energik itu, anak akan bergerak ke sana kemari dan hanya bisa terdiam di saat tertidur. Yang kelima, bersifat egois. Dengan keegoisannya itu, anak juga menganggap apapun yang disukai dan diinginkannya menjadi miliknya. Yang keenam, bersifat pemarah. Anak itu bisa marah dengan mudah dan bisa mengekspresikannya dengan bebas karena perkembangan emosional dan sosialnya belum stabil. Yang ketujuh, bersifat penasaran. Rasa ingin tahu anak usia dini itu sangat besar sehingga dia akan selalu bertanya dan mencari tahu jawaban dari segala hal yang membuatnya penasaran. Yang kedelapan, memiliki kemampuan yang terbatas. Secara intelektual, anak usia dini akan sadar dunia yang dijalaninya. Dia akan mengingat objek yang menarik perhatiannya saja. Yang kesembilan, berjiwa petualang. Dengan rasa penasarannya yang tinggi, hal ini membuat anak usia dini memiliki jiwa petualangan dan minat untuk mengeksplor benda yang ada di lingkungan sekitar. Yang ke-10, memiliki imajinasi dan fantasi yang tinggi. Perlu diketahui bahwa daya imajinasi dan fantasi anak usia dini itu sangat tinggi sehingga tidak perlu menganggap anak sebagai pembohong atau pembual. Yang ke-11, mahir berkata-kata. Anak usia dini akan punya kemampuan untuk lebih mahir berkata-kata. Mereka akan sangat pandai mengoceh dan meniru suara-suara seperti suara kucing, anjing, dan lainnya. Yang ke-12, mudah frustasi. Di usianya yang masih dini, anak cenderung mudah putus asa, frustasi, dan mudah kehabisan kesabaran terhadap sesuatu yang dianggapnya sulit. Yang ke-13, sulit diajak fokus. Perhatian anak usia dini itu tidak terlalu panjang. Biasanya hanya bisa fokus sampai 10 menit saja. Yang keempat, urgensi pendidikan anak usia dini. Ada beberapa urgensi pendidikan anak usia dini, diantaranya yaitu 1. Mampu membentuk karakteristik anak.
mempersiapkan generasi masa depan. 6. Mampu mempersiapkan pendidikan lebih rapi. Yang kelima, layanan pendidikan anak usia dini. Ada 3 jenis kelompok layanan pendidikan anak usia dini, yaitu yang pertama, dalam bentuk formal, seperti taman kanak-kanak atau rodatul atfal. Yang kedua, dalam bentuk non-formal, seperti kelompok bermain. Yang ketiga, dalam bentuk informal, seperti pendidikan di lingkungan keluarga. Yang keenam, landasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Ada beberapa landasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, diantaranya yaitu 1. Landasan yuridis. Landasan yuridis adalah landasan yang dijadikan pijakan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. 2. Landasan filosofis. Landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan hakikat pendidikan anak usia dini. 3. Landasan psikologis. Landasan psikologis adalah landasan yang berpandangan bahwa anak usia dini memiliki berbagai keunikan dan karakteristik yang khas. Yang keempat, landasan keilmuan. Landasan keilmuan adalah landasan yang mendasari pentingnya pendidikan anak usia dini yang didasarkan pada pertemuan para ahli tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kelima, landasan empiris. Landasan empiris adalah landasan yang didasarkan pada kenyataan yang ada pada masyarakat, bahwa banyak anak usia dini yang belum dapat terlayani dengan baik dalam hal pendidikan. Yang keenam, landasan sosiologis. Landasan sosiologis adalah salah satu upaya untuk mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi pendidikan lebih lanjut, juga untuk menjalin hubungan dengan lingkungan. Yang ketujuh, pemikiran tokoh dan pakar pendidikan anak usia dini. Ada beberapa pemikiran tokoh dan pakar pendidikan anak usia dini, diantaranya yaitu 1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang didasarkan pada pengasuhan yang berasal dari kata asuh, yang artinya pemimpin, pengelola, dan pembimbing. 2. Menurut Juliani Nurani, pendidikan anak usia dini adalah layanan pendidikan yang diberikan kepada anak sedini mungkin, sejak anak dilahirkan ke dunia sampai anak berusia kurang lebih 6 atau 8 tahun. 3.